Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Irwan, berasal dari instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara, peserta laksar CPNS Angkatan 7 kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, Bapak penguji, dan Bapak mentor yang telah hadir pada Zoom pada kesempatan hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kesadaran Petani dalam Pemupukan Berimbang Padi Sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibale, Kabupaten Batubara. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga perlunya penyampaian informasi kepada petani. Kedua, pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, tidak lepas dari peraturan aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan good governance. Kemudian berdasarkan hasil observasi, penulis selama lebih kurang 18 bulan bekerja di wilayah kerja penyuluhan pertanian Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibale, Kabupaten Batubara. Terdapat 3 isu utama. Isu yang pertama yaitu rendahnya pemanfaatan jerami padi oleh petani sebagai kompos atau pupuk organik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibale, Kabupaten Batubara. Kedua, rendahnya kesadaran petani dalam pemupukan berimbang padi sawah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibale, Kabupaten Batubara. Dan yang ketiga, kurangnya data kelompok tani dalam mendukung sistem manajemen penyuluhan pertanian dan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sibale, Kabupaten Batubara. Analisa dan penetapan isu terpilih. Pertama, analisa APKL. Dalam analisa APKL ini, bahwa ketiga isu tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya, yang kedua, analisa USG, di mana pada analisa USG ini kita dapati bahwa isu yang kedua kita mendapatkan jumlah atau nilai tertinggi, sehingga dari tabel ini kita tetapkan bahwa isu kedua ini menjadi isu terpilih. Untuk menyelesaikan isu, penulis membuat kegiatan kreatif, salah satunya pembuatan media penyuluhan leaflet tentang pemupukan berimbang. Kedua, penyuluhan tentang pentingnya pemupukan berimbang padi sawah. Ketiga, melakukan demonstrasi cara penggunaan alat perangkat uji tanah sawah. Keempat, supervisi atau evaluasi kepada petani dalam penerapan pemupukan berimbang. Dan yang kelima, pembuatan media elektronik dalam bentuk infografis mengenai pemupukan berimbang padi sawah. Rancangan kegiatan pertama, pembuatan media penyuluhan leaflet tentang pemupukan berimbang padi sawah. Pada tahapan kegiatan ini ada 5, yaitu pertama, berkoordinasi dengan mentor. Kedua, mengumpulkan informasi tentang pemupukan berimbang padi sawah. Ketiga, membuat draft leaflet. Keempat, mencetak draft leaflet. Kemudian yang kelima, menyebarkan leaflet ke petani pada saat penyuluhan. Output yang diharapkan yaitu salinan soft copy dan hard copy tentang leaflet informasi penyuluhan pertanian. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, smart ASN, dan manajemen ASN. Kemudian kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian sasaran organisasi yaitu menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreativitas, inovatif. Penyuluhan tentang pentingnya pemupukan berimbang padi sawah. Tahapan kegiatannya ada 5. Pertama, berkoordinasi dengan mentor. Kedua, membuat draft undangan kepada petani. Ketiga, mengundang masing-masing petani untuk mengikuti penyuluhan. Keempat, melaksanakan penyuluhan. Kelima, memberikan waktu sesi tanya jawab kepada petani. Output yang dihasilkan yaitu kegiatan penyuluhan tentang pemupukan berimbang padi sawah. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak,
manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi, yaitu tujuan organisasi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemudian sasaran organisasinya itu menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreativitas, inovatif. 3. Melakukan demonstrasi cara penggunaan alat perangkat uji tara sawah atau PUTS. Tahapan kegiatan pertama berkoordinasi dengan mentor, kedua membuat draft undangan kepada petani, ketiga mengundang masing-masing petani untuk mengikuti demonstrasi, kemudian keempat melaksanakan demonstrasi cara penggunaan PUTS, dan kelima memberikan waktu tanya jawab kepada petani. Output yang diharapkan yaitu kegiatan demonstrasi cara penggunaan PUTS, keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu terhadap tujuan organisasi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Sasaran organisasi yaitu menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang penyuluhan pertanian yang transparan dan akuntabel. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreatif dan inovatif. Keempat, supervisi atau evaluasi kepada petani dalam menerapkan pemupukan berimbang. Tahapan kegiatan berkoordinasi dengan mentor. Kedua, menjumpai petani respon atau ketua kelompok, melakukan diskusi dan tanya jawab. Pencatatan data petani respon. Kemudian mereka hasil diskusi atau tanya jawab tentang pemupukan berimbang. Output yang diharapkan data petani yang melakukan dan tidak melakukan pemupukan berimbang. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, Smart ASN dan manajemen ASN. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu tujuan organisasi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreativitas dan inovasi. Kegiatan kelima, pembuatan media elektronik dalam bentuk infografis mengenai pemupukan berimbang padi sawah. Tahapan kegiatannya berkoordinasi dengan mentor, mengumpulkan informasi tentang pemupukan berimbang padi sawah, membuat draft infografis, mencetak draft infografis, mempublikasikan infografis di media sosial. Outputnya publikasi infografis di FB dan Instagram. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN dan Smart ASN. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Terhadap tujuan organisasi penguatan sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Sasaran organisasi menguatkan pengetahuan sumber informasi di bidang pertanian yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Penguatan nilai organisasi yaitu integritas, kreativitas dan inovatif. Rencana jadwal kegiatan. Kegiatan kreatif akan dilaksanakan mulai dari awal September sampai dengan awal Oktober 2022. Demikian rancangan aktualisasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi petani, instansi. Kritik dan saran dari pembimbing, Bapak penguji dan Bapak mentor sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.